Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Halika dengan NIM SF2306027 dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai pengganti mid dari mata kuliah Kimia Farmasi 1 dengan dosen pengampu Ibu Rizka Nurfianti S. Farm MSI. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengaruh pH terhadap stabilitas dan penerapan dexamethasone. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada videonya. Nah, materi yang pertama, pengertian dexamethasone. Apa sih itu dexamethasone? Nah, dexamethasone merupakan salah satu obat kortikosteroid yang banyak digunakan dalam pengobatan antiinflamasi, imunosupresi, dan dalam terapi berbagai penyakit autoimun. Karena potensi efek sampingnya yang cukup tinggi, efektivitas dan keamanan penggunaan dexamethasone sangat tergantung pada stabilitas dan penyerapannya di dalam tubuh. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kedua aspek ini adalah pH lingkungan. Pengetahuan tentang pengaruh pH terhadap stabilitas dan penyerapannya dapat membantu mengoptimalkan formulasi obat serta memastikan efek terapeutnya yang efektif. Nah, dexamethasone sendiri dapat bermanfaat untuk mengatasi beberapa penyakit seperti alergi, penyakit autoimun, peradangan sendi, asma, dan penyakit mata. Nah, terdapat juga beberapa macam efek samping umum yang apabila Anda mengonsumsi dexamethasone baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, seperti yang pertama itu gangguan pencernaan, yang kedua itu perubahan suasana hati, yang ketiga itu peningkatan daya nafsu makan, yang keempat itu peningkatan tekanan darah, yang kelima itu penipisan tulang, dan yang keenam penurun kalium. Selanjutnya itu pengaruh pH terhadap stabilitas dexamethasone terbagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor kimiawi dexamethasone dan stabilitasnya. Dexamethasone adalah senyawa steroid yang memiliki struktur kimia yang stabil pada kondisi tertentu. Stabilitasnya di lingkungan asam atau basa dapat berpengaruh oleh proses degradasi kimia seperti hidrolisis atau oksidasi. Penelitian menunjukkan bahwa stabilitas dexamethasone menurun pada pH ekstrem atau baik asam maupun basa dan lebih optimal pada pH netral hingga sedikit basa atau pH 7-8. Pada pH yang sangat rendah terjadi peningkatan laju degradasi karena kecenderungan senyawa ini untuk terurai melalui hidrolisis asam. Sedangkan pada pH yang sangat tinggi, dexamethasone lebih rentan terhadap reaksi dekomposisi akibat basa. Yaitu formulasi berdasarkan pH. Untuk meningkatkan penyerapan, beberapa formulasi dexamethasone memanfaatkan buffer yang menjaga pH agar tetap sesuai dengan zona penyerapan yang optimal. Dengan menjaga pH sekitar, obat dalam rentan yang lebih netral, kondisi dexamethasone dalam plasma dapat ditingkatkan yang pada akhirnya meningkatkan bioavailabilitas formulasi enterik. Misalnya didesain untuk melindungi dexamethasone di lambung dan baru melepaskannya di usus di mana penyerapan optimal dapat terjadi. Nah, yang ketiga itu relevansi kimia dexamethasone. Nah, struktur kimia dexamethasone sangat penting karena menentukan bagaimana obat ini berinteraksi dengan tubuh dan menghasilkan efek terapi. Struktur kimia yang unik inilah yang memberikan dexamethasone sifat antiinflamasi dan imunosupresan yang kuat. Nah, inilah gambar struktur kimia dexamethasone. Seperti yang Anda lihat pada gambar, dexamethasone memiliki struktur cincin steroid yang kompleks. Cincin steroid ini adalah dasar dari banyak hormon dan obat-obatan gugus-gugus fungsi seperti hidroksil atau min OH, keton, lebi, C rangkap 2O,
dan atom fluor, memberikan sifat khusus pada molekul ini. Nah, yang keempat itu jenis grafik yang terikat dengan dexamethasone. Grafik yang terikat dengan dexamethasone sangat beragam, tergantung pada apa yang ingin divisualisasikan. Beberapa contoh grafik yang umum terikat dengan dexamethasone, yang pertama itu grafik konsentrasi dalam darah, menunjukkan bagaimana kadar dexamethasone dalam darah berubah seiring waktu setelah pemberian obat. Yang kedua itu grafik respon terhadap pengobatan, menunjukkan bagaimana gejala penyakit berubah setelah pemberian dexamethasone. Yang ketiga itu efek samping, menunjukkan frekuensi dan jenis efek samping yang terjadi selama pengobatan. Nah, inilah gambar skema dexamethasone. Skema dexamethasone dapat berupa berbagai macam visualisasi, tergantung pada aspek mana yang ingin ditonjolkan. Beberapa contoh skema yang mungkin Anda ingin ketahui, yang pertama itu skema produksi, menunjukkan langkah-langkah dalam pembuatan obat dexamethasone mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Yang kedua itu skema metabolisme, menunjukkan bagaimana tubuh metabolisme dexamethasone dan mengeluarkannya. Yang ketiga itu skema mekanisme kerja, menunjukkan bagaimana dexamethasone berinteraksi dengan reseptor dalam sel dan menghasilkan efek antiinflamasi. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari materi pengaruh pH terhadap stabilitas dan penyerapan dexamethasone yaitu secara keseluruhan pH merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi stabilitas dan penyerapan dexamethasone, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas terapi. Pemilihan formulasi obat yang mempertimbangkan pH optimal dapat membantu menjaga kesetimbangan, meningkatkan penyerapan dan mendukung aktivitas farmakologis. Dexamethasone secara optimal, pemerihan mengenai efek pH ini sangat penting dalam pertimbangan formulasi dexamethasone yang lebih efektif dan aman. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai pengaruh pH terhadap stabilitas dan penyerapannya terhadap dexamethasone. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Kapan-kapan lagi.